Tahukah kamu, pada tahun 1922, penemuan makam Tutankhamun oleh Howard Carter di Lembah Para Raja mengguncang dunia. Namun, kemegahan penemuan ini terkurung dalam misteri tragis yang dikenal sebagai kutukan Firaun. Tak lama setelah makam dibuka, Lord Carnarvon, donatur utama Carter, meninggal dunia. Ini memicu rumor mengerikan tentang kutukan yang terkurung dalam tulisan hieroglif di makam. Rumor ini seolah berteriak kepada kita, menantang untuk dipecahkan. Meskipun hanya mitos, kutukan ini sering terlupakan dalam sejarah sains, namun ini adalah sisi kelam penemu terkenal yang terkurung oleh ambisi dan darah. Fakta ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai kesehatan dan keselamatan. Tahukah kamu, sungai paling indah di dunia ada di sini? Ya, ini bukan tumpahan cat atau efek filter kamera, tapi fenomena alam asli di Cano Cristales, Kolombia. Sungai ini dijuluki sebagai The River of Five Colors atau Sungai Lima Warna karena gradasi warnanya yang luar biasa, merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Kok bisa berwarna-warni? Ya, secara sains warna merah yang paling dominan itu berasal dari tanaman air endemik bernama Macarenia clavicera yang tumbuh di dasar sungai. Nah, saat debit air dan paparan sinar matahari berada di posisi yang pas, biasanya itu antara bulan Juli sampai dengan November. Nah, tanaman ini akan berubah warna menjadi merah menyala. Dipadukan dengan pasir kuning, batuan hijau, dan air sungai yang jernih membiru, terciptalah pemandangan pelangi cair yang gak akan kamu temukan di belahan dunia manapun. Tahukah kamu, foto ini bukanlah rekayasa. Ini adalah bukti visual dari salah satu perilaku paling aneh di lautan. Paus bungkuk yang secara aktif melawan predator puncak samudra, Paus orca, untuk menyelamatkan hewan lain dari spesies lainnya. Selama bertahun-tahun, para peneliti di seluruh dunia mencatat ratusan insiden di mana paus bungkuk sengaja menyabotase perburuan orca. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola yang jelas. Fakta yang pertama, sengaja datang untuk menolong. Jadi saat mendengar panggilan khas orca yang sedang berburu, paus bungkuk di area tersebut akan berenang, kadang bermil-mil jauhnya, langsung menuju lokasi perburuan untuk melakukan intervensi. Yang kedua, melindungi siapa saja. Jadi mereka tidak hanya melindungi anak mereka sendiri, mereka tercatat melindungi anjing laut, singa laut, lumba-lumba, dan bahkan anak paus abu-abu. Pada dasarnya, apapun yang sedang diburu oleh orca. Yang ketiga, taktik bodyguard. Jadi mereka menggunakan tubuh seberat 40 ton sebagai tameng, mengepakkan sirip dan ekor raksasa mereka untuk mengusir orca, dan bahkan mengangkat hewan yang lebih kecil ke atas tubuh mereka agar aman dari jangkauan. Jadi mengapa mereka melakukan ini? Teori terkuat dari para ilmuwan adalah altruisme yang dipelajari. Jadi paus bungkuk dewasa tahu betul rasa sakitnya kehilangan anak akibat serangan orca. Sebagai hasilnya, mereka tampaknya telah mengembangkan respon naluriah untuk membantu hewan manapun yang berada dalam situasi yang sama. Mereka menyerang orca bukan karena benci, tapi karena mereka berempati pada korbannya. Tahukah kamu, pada tahun 711 Masehi, Panglima Tariq bin Ziyad memimpin pasukan kecil yang hanya berjumlah sekitar 12.000 prajurit menyeberangi selat dari Afrika Utara untuk menaklukkan Spanyol. Di hadapan mereka menunggu pasukan Visigoth pimpinan Raja Roderick yang jumlahnya 100.000 orang. Mereka kalah hampir 1-10. Di saat pasukannya mulai gentar melihat kekuatan musuh yang begitu besar, Tariq bin Ziyad membuat keputusan yang tak masuk akal. Dia memerintahkan pasukannya untuk membakar habis seluruh armada kapal yang membawa mereka ke sana. Asap hitam mengepul di pantai, menandakan bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur, tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Lalu di hadapan pasukannya yang terkejut, Tariq menyampaikan pidatonya yang paling terkenal. "Wahai prajuritku, kemana kalian akan lari?
Di belakang kalian adalah lautan, dan di depan kalian adalah musuh. Demi Allah, tidak ada pilihan lagi untuk kalian selain keberanian dan ketabahan. Tindakan ekstrim ini berhasil membakar semangat jihad yang luar biasa. Para prajurit sadar satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menghancurkan musuh di depan mereka. Mundur berarti mati tenggelam, maju berarti kemenangan atau mati syahid. Hasilnya, pasukan kecil yang penuh semangat ini berhasil menghancurkan total pasukan Raja Roderick yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka gerbang bagi penaklukan seluruh Andalusia atau Spanyol dan menjadi awal dari peradaban Islam di Eropa selama 700 tahun. Tahukah kamu, sebuah mahakarya tersembunyi membentang sepanjang 1.200 km melintasi gurun Arab Saudi. Jalur pipa raksasa ini dibangun puluhan tahun lalu bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah menciptakan rute alternatif dari ladang minyak di timur ke pelabuhan di barat. Sebuah langkah cerdas untuk menghindari Selat Hormuz yang rawan konflik dan menjadi urat nadi perdagangan minyak global. Kini, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, pipa tersebut bukan lagi sekedar infrastruktur biasa. Jalur ini telah berubah menjadi infrastruktur geopolitik yang sangat kuat. Dengan kapasitas mengangkut hingga 7 juta barel minyak setiap hari, Arab Saudi memegang kendali atas pasokan energi dunia tanpa harus melewati perairan yang beresiko. Bayangkan betapa strategisnya langkah ini. Saat negara lain khawatir akan blokade di Selat Hormuz, Arab Saudi justru punya pintu belakang yang aman. Ini memberi mereka posisi tawar yang luar biasa di panggung global, memungkinkan mereka untuk menjamin kelancaran ekspor minyak mereka apapun yang terjadi di kawasan Teluk Persia yang selalu panas. Pembangunan yang dimulai lebih dari 45 tahun lalu ini menunjukkan pandangan yang jauh ke depan yang luar biasa. Proyek ini adalah bukti nyata bahwa perencanaan jangka panjang dalam bidang energi dan geopolitik dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Sebuah warisan strategis yang kini dipetik hasilnya secara maksimal oleh kerajaan. Jalur pipa ini bukan hanya tentang minyak, tetapi juga tentang kekuasaan dan pengaruh. Ini adalah simbol bagaimana sebuah negara dapat menggunakan keunggulan geografis dan teknologinya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Manuver ini memastikan stabilitas ekonomi Arab Saudi, sekaligus menjadikannya pemain kunci yang tak tergantikan di pasar energi global. Coba bayangkan, jika kamu hidup di tempat paling dingin di bumi ini dan percaya bahwa hanya kelompokmu satu-satunya manusia yang ada. Itulah kenyataan suku Unugot yang ada di Greenland hingga pada tahun 1818. Selama ribuan tahun mereka hidup dalam isolasi total, bertahan di tengah es abadi tanpa pernah tahu ada dunia lain di luar sana. Saat penjelajahan Inggris, John Ross pertama kali tiba pada tahun 1818. Suku Unigut sangat terkejut. Mereka tidak punya kata untuk perang atau konflik bersenjata, karena konsep itu tidak pernah ada dalam budaya mereka. Semua perselisihan diselesaikan dengan cara damai, seperti duet nyanyian untuk menentukan siapa yang benar. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada berburu tanpa pertanian. Mereka menjadi pemburu ulung, memanfaatkan setiap bagian dari hewan buruan untuk menjadi makanan, pakaian, dan peralatan. Adaptasi mereka terhadap salah satu lingkungan paling ekstrim di planet ini adalah sebuah keajaiban, kegigihan karena manusia yang luar biasa. Kisah suku Unigut ini adalah jendela langka ke dalam masyarakat yang berkembang tanpa pengaruh luar sama sekali. Nah, menurut kalian, apakah isolasi total justru menjadi kunci bagi suku Unigut untuk menciptakan masyarakat yang damai dan bebas dari peperangan? Ini bukan efek film petualangan, tapi fenomena alam asli dari Pamukkale, Turki.
Sekilas terlihat seperti istana kapas raksasa atau terasering sawah yang diselimuti salju. Tapi aslinya, Pamukkale terbentuk dari air hangat ribuan tahun. Meskipun terlihat seperti istana kapas, Pamukkale ini terbentuk dari runtuhnya atap gua batu kapur selama ribuan tahun, yang menciptakan lubang melingkar sempurna berdiameter 60 meter. Airnya berasal dari jaringan sungai bawah tanah yang terpanjang di dunia yang mengalir di semenanjung Yucatan. Suku Maya kuno menganggap Pamukkale sakral dan sering menggunakannya untuk ritual serta tempat berenang yang menyegarkan. Pemandangannya dengan akar gantung tanaman yang menjuntai ke air benar-benar magis dan misterius. Kamu pasti sudah tahu Sungai Nil atau Amazon kan? Tapi pernahkah kamu dengar tentang Sungai Kongo? Ya, sungai yang terletak di Afrika Tengah ini adalah pemegang rekor sungai terdalam di dunia. Kedalamannya bahkan bisa mencapai 220 meter atau setara dengan tinggi gedung 50 lantai. Karena sangat dalam, bagian dasar sungai ini menjadi zona yang misterius. Sinar matahari sama sekali tidak mampu menembus hingga ke dasarnya. Akibatnya, suasana di sana gelap gulita, seperti di angkasa. Kebayangkan betapa misteriusnya dunia di bawah sana. Kegelapan abadi ini justru menciptakan ekosistem yang sangat unik. Di sana hidup spesies-spesies ikan aneh yang telah beradaptasi dengan lingkungan tanpa cahaya. Salah satunya adalah ikan buta berwarna pucat dan ikan gajah yang menggunakan indera listrik lemah untuk mencari jalan dan makanan. Tidak hanya dalam, Sungai Kongo juga punya arus yang sangat deras. Aliran airnya merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Sungai Amazon. Kekuatan arusnya yang dahsyat ini bahkan berpotensi menjadi sumber energi listrik raksasa bagi hampir seluruh benua Afrika. Keren banget kan? Nah, dari kegelapan dasarnya yang menyimpan kehidupan unik hingga arusnya yang sangat kuat, Sungai Kongo adalah bukti keajaiban alam yang luar biasa. Setiap sudutnya menyimpan fakta mengejutkan yang membuat kita semakin takjub dengan planet yang kita tinggali ini. Benar-benar sungai yang istimewa. Tahukah kamu, di wilayah Lembah Bujang, Malaysia, terdapat kompleks candi kuno yang sering membuat banyak orang terkejut. Tempat ini dikenal sebagai salah satu situs peradaban tertua di Asia Tenggara. Menariknya, beberapa candi di Lembah Bujang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Jadi jauh lebih tua daripada Candi Borobudur yang ada di Indonesia dibangun pada abad ke-8. Di kawasan ini ditemukan puluhan reruntuhan candi yang disebut candis yang dulu digunakan untuk kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha. Para arkeolog juga menemukan artefak seperti patung, keramik kuno, hingga bukti perdagangan dengan India dan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Lembah Bujang pernah menjadi pusat perdagangan dan peradaban penting ribuan tahun lalu. Meski tak sebesar Candi Borobudur, situs ini menyimpan kisah panjang tentang hubungan budaya dan agama di masa lampau. Lembah Bujang menjadi bukti bahwa sejarah Asia Tenggara ternyata jauh lebih tua dan kaya dari yang banyak orang bayangkan. Tahukah kamu, RMS Titanic tenggelam pada tahun 1912, tepatnya 15 April silam, di Samudra Atlantik Utara. Bangkainya baru ditemukan pada tahun 1985 oleh tim yang dipimpin Robert Ballard di kedalaman sekitar 3.500 meter hingga 3.800 meter. Di kedalaman itu, cahaya matahari tidak pernah sampai. Tekanannya lebih dari 380 kali tekanan udara di permukaan. Cukup untuk menghancurkan baja. Suhu hampir membeku dan gelap gulita. Saat tenggelam, Titanic patah menjadi dua sebelum menghantam dasar laut. Kini, haluan dan buritannya terpisah sekitar 600 meter. Yang mengejutkan, kapal legendaris ini perlahan menghilang. Bakteri pemakan besi membentuk karat bernama rusticles yang terus menggerogoti strukturnya.
Lebih dari seabad berlalu, Titanic masih terbaring di dasar laut. Namun pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana ia tenggelam, melainkan berapa lama lagi dunia bisa menyaksikan sisa sejarah yang terkubur begitu dalam. Tahukah kamu, pada tahun 1922, penemuan makam Tutankhamun oleh Howard Carter di Lembah Para Raja mengguncang dunia. Namun, kemudahan penemuan ini terkurung dalam misteri tragis yang dikenal sebagai kutukan Firaun. Tak lama setelah makam dibuka, Lord Cardinal von Donatus Utama Carter meninggal dunia. Ini memicu rumor mengerikan tentang kutukan yang terkurung dalam tulisan hieroglif di makam. Rumor ini seolah berteriak kepada kita, menantang untuk dipecahkan. Meskipun hanya mitos, kutukan ini sering terlupakan dalam sejarah sains, namun ini adalah sisi kelam penemu terkenal yang terkurung oleh ambisi dan darah. Fakta ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai kesehatan dan keselamatan. Tahukah kamu, di tengah gurun Tandus Nevada terdapat sebuah tempat yang selama puluhan tahun memicu rasa penasaran dunia, Area 51. Pangkalan rahasia milik United States Air Force ini tersembunyi jauh dari kota, dijaga ketat dengan kamera, sensor, dan patroli keamanan. Selama bertahun-tahun, pemerintah bahkan hampir tidak pernah mengakui keberadaannya. Hal itu membuat berbagai teori bermunculan. Banyak orang percaya tempat ini digunakan untuk menguji teknologi pesawat super rahasia, sementara yang lain berspekulasi bahwa di sanalah teknologi makhluk luar angkasa dipelajari. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pagar dan gurun luas tersebut. Pesawat aneh yang pernah terlihat di langit Nevada hanya menambah misteri. Hingga hari ini, Area 51 tetap menjadi simbol rahasia terbesar di dunia, tempat yang membuat banyak orang bertanya, teknologi apa sebenarnya yang sedang tersembunyi di sana? Tahukah kamu, pada akhir 1940-an, sebuah kapal misterius bernama SS Ora Medan mengirimkan pesan darurat yang menggemparkan laut di wilayah Selat Malaka. Pesannya singkat namun mengerikan. Semua awak kapal termasuk kapten telah meninggal, saya sekarat. Setelah itu, radio mendadak terputus dan menjadi hening. Ketika tim penyelamat akhirnya naik ke kapal tersebut, mereka menemukan pemandangan aneh. Seluruh kru tergeletak tak bernyawa dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh ketakutan, seolah mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Anehnya, tidak ada tanda perkelahian atau luka. Laut tenang, kapal masih utuh. Namun, sebelum misteri itu terpecahkan, tiba-tiba asap muncul dari dalam kapal. Lalu kapal tersebut meledak dan tenggelam ke laut. Hingga hari ini, kisah SS Ora Medan masih menjadi salah satu misteri laut paling menyeramkan, membuat orang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di kapal itu?